Ya karena kita tidak bicara fakta di sini, Pak. Kita bicara prosedur di sini. Saya lanjutkan kepada rekan saya yang Halo teman-teman, kali ini kita bakal nge-review dan bedah dinamika yang menarik banget dari sidang pra-peradilan Roy Suryo. Di video yang dirilis Kompas TV Jawa Timur ini, kita disuguhkan pertempuran pemikiran hukum yang epik antara pakar hukum tata negara, Refli Harun, bersama tim kuasa hukum Abdul Ghafur saat mencecar saksi ahli pidana dari Universitas Riau. Fokus utamanya menyoal sah atau tidaknya penetapan tersangka berdasarkan aturan 2 alat bukti. Yuk kita bedah poin-poin krusialnya. Ya, saya lanjutkan saudara ahli. Bukankah keterangan ahli dan surat sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri? Harus berkorelasi dengan alat bukti lain, misalnya saksi. Karena keterangan ahli hanya digunakan untuk memberikan penjelasan ilmiah terhadap faktor yang telah terjadi terlebih dahulu melalui alat bukti lain. Poin perdebatan pertama yang panas banget adalah soal keterangan saksi. Pihak Roy Suryo yang diwakili tim hukumnya mempertanyakan apakah sah menetapkan tersangka jika saksi-saksi yang diperiksa penyidik tidak dihadirkan fisik di sidang atau bahkan tidak melihat langsung peristiwa pidananya. Nah, jawaban dari ahli pidana ini cukup menarik. Menurut dia, dalam ranah pra-peradilan, hakim itu sifatnya terbatas. Hakim cuma memeriksa aspek formalitasnya saja. Apakah syarat minimal 2 alat bukti itu terpenuhi secara administratif atau enggak? Mengkonfirmasi apakah dalam penetapan tersangka itu sudah ada alat bukti saksi. Dan tidak semua juga, seperti misalnya contoh barang bukti mobil misalnya. Masa mobil harus dihadirkan ke persidangan? Cukup misalnya fotonya, dokumennya. Jadi nggak semua juga kita harus pahami, wah mobil, barang bukti mobil harus dibawa. Bagaimana dengan kasus pembunuhan? Mayatnya harus dibawa ke pengadilan, kan ini juga nggak begitu, Pak. Cukup. Makanya ini kan berdasarkan bagaimana caranya menimbulkan keyakinan bagi hakim. Apakah berita-berita acara pemeriksaan yang tadi disampaikan juga kepada kami dan kami membaca, salah satunya adalah BAP Pak Joko Widodo, apakah kemudian itu adalah alat bukti dalam sidang pra-peradilan yang objeknya justru mengenai penetapan tersangka yang terkait dengan bukti permulaan, bukan terkait dengan BAP tadi? Dokumen BAP, seperti BAP Pak Joko Widodo yang sempat disebut di persidangan, sudah dianggap sebagai perwujudan formil kalau penyidik punya alat bukti saksi. Urusan saksiannya bohong, lupa, atau nggak relevan, itu adalah konsumsi sidang pokok perkara, bukan di pra-peradilan. Ada argumen dari ahli pidana yang menurut saya krusial banget buat kita pahami di era digital ini. Dia mengutip doktrin hukum modern dan pendapat ahli sosiologi hukum seperti Reza Indragiri. Katanya, nah kalau bicara doktrin, itu ada dalam buku teori pembuktian yang ditulis oleh Prof. Edi Hiret, dan itu mengutip pendapat dari para sarjana terkemuka di Amerika bahwa hari ini sebetulnya circumstance evidence itu bahkan lebih penting. Itu juga pendapat Reza Indragiri Amril yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik bahkan yang bersifat ilmiah itu lebih meyakinkan daripada keterangan saksi. Kenapa? Keterangan saksi orang bisa bohong walaupun dia di bawah sumpah. Masuk ke bagian akhir video, tensi makin tinggi waktu Refli Harun mulai membedah unsur pasal 32 ayat 1 UU ITE tentang perusakan atau pengubahan dokumen elektronik. Refli mencecar, bagaimana bisa jadi bukti kalau dokumen elektronik yang dipermasalahkan nyatanya masih utuh, tidak rusak dan masih bisa diakses di dunia cyber. Di sini ahli pidana mulai membatasi diri. Dia menegaskan kalau dia adalah ahli hukum pidana umum, bukan ahli ITE. Dia menolak menilai substansi kerusakan barang bukti tersebut karena itu sudah masuk ke teknis pembuktian perkara pokok. Dia berulang kali bilang, tugas pra-peradilan cuma melihat ada atau tidaknya bukti, bukan menilai relevansi atau kualitas material dari bukti tersebut. Kesimpulan dari review video ini, kita bisa belajar kalau sidang pra-peradilan itu ibaratnya cuma pintu gerbang. Kubu Roy Suryo mencoba membongkar kualitas bukti sejak awal agar status tersangkanya gugur, sementara posisi ahli bertahan pada aturan formil bahwa selama ada minimal 2 jenis bukti di atas kertas, status tersangka itu sah secara prosedur. Debatnya seru, berkelas, dan syarat edukasi hukum. Kalau menurut kalian gimana? Apakah cara cegatan Refli Harun sudah tepat atau penjelasan sang ahli yang lebih masuk akal? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk bedah kasus hukum lainnya. Sampai jumpa.